Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan tentang penemuan jasad seorang wanita muda belia yang ditemukan di bawah jembatan daerah Palembang. Mirisnya, korban ditemukan dalam kondisi hamil. Bagaimana kronologi dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Pada awal kisah ini dibuka dari sebuah jembatan yang berada di daerah Palembang, yakni Jembatan Setapak, berada di Kelurahan 34 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan. Pagi itu jam 06.30, hari Minggu tanggal 10 November 2024. Jembatan Setapak dilalui hilir mudik warga yang melakukan aktivitas. Di antara warga yang melintas tanpa sengaja melihat sosok tubuh seorang wanita berada di bawah jembatan yang terlihat banyak noda darah di sekitaran tubuh korban. Sontak saja penemuan itu pun memancing warga berdatangan dan penemuan itu dilaporkan pada pihak kepolisian setempat. Laporan penemuan diterima oleh Polsek SU1 lalu berkoordinasi dengan Polrestabes Palembang yang segera mendatangi lokasi temuan. Setibanya polisi di lokasi, polisi segera melakukan evakuasi, sementara di lokasi temuan tidak ditemukan identitas diri korban. Bahkan warga sekitaran pun tidak ada yang mengenali korban. Selanjutnya, korban wanita itu langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Lukanya di mana baik itu? Untuk sementara diketahui di leher. Mana lagi? Kayaknya tuh di pipi kayaknya. Tapi itulah baik. Apa pipi itu oleh ada darah atau tetesan dari mulut tuh? Apa percikan darah dari leher? Sementara melihat kondisinya, bisa dipastikan jika korban wanita ini merupakan korban pembunuhan. Ditemukan adanya luka terbuka pada bagian lehernya. Pada sisi lainnya, setelah dilakukan pemeriksaan, dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang, Dr. Indah Nasution mengutarakan jika ditemukan luka robek yang cukup lebar pada bagian leher yang memutus saluran nafas membuat korban kehabisan darah lalu meninggal dunia. Adanya tanda-tanda kekerasan, memar pada lengan atas, serta memar pada matanya, yang diduga korban sempat melakukan perlawanan. Kita jumpa memang ada tanda-tanda kekerasan, terutama pada lehernya. Jadi lehernya ada dua luka robek, tidak ada dua kali sayatan di leher, sehingga sampai saluran pernapasannya putus. Selain itu, dari hasil cek urin didapati kondisi korban positif hamil muda dan usia korban kisaran 20 hingga 30 tahun. Pihak kepolisian pun sangat berharap ada keluarga yang datang dan mengenali sosok korban wanita ini sehingga polisi bisa melakukan penyelidikan lebih dalam lagi dan mengungkap kasus pembunuhan ini. Pada hari yang sama dengan penemuan jasad korban, yakni hari Minggu sore, ada seorang tetangga datang ke suatu rumah dengan penuh kepanikan. Lalu tetangga itu bertemu dengan seorang wanita bernama Rida Eryani berusia 51 tahun. Tetangga itu pun bertanya kepada Rida, apakah yang menjadi korban pembunuhan itu adalah Elsa. Rida yang mendengar pertanyaan tersebut merasa aneh dan baru mengetahui jika Minggu pagi baru ditemukan jasad seorang wanita di bawah jembatan setapak. Rida memastikan info yang didapat dari mana. Lalu tetangga itu pun menceritakan jika dirinya melihat foto korban yang tanpa sensor dan terlihat wajahnya mirip dengan Elsa. Lalu Rida melihat foto yang dimaksud, yang ternyata benar jika korban itu merupakan keponakannya. Rida mengenali wajah dan pakaian korban. Pakaian itu merupakan pakaian pada saat Elsa berpamitan pergi. Setelah menerima kabar tersebut, keluarga segera mendatangi Polsek Seberang Ulu 1 untuk memastikan identitas korban. Pada saat keluarga datang ke kantor polisi untuk mengungkap identitas korban, rupanya polisi pun sudah mengamankan satu orang pria yang diduga sebagai pelaku pembunuhan
bernama M. Zulkarnain alias Jojo dan seorang lainnya inisial W. Lalu polisi meminta pada keluarga untuk segera datang ke rumah sakit guna memastikan dan melihat secara langsung kondisi korban. Pada saat di kamar jenazah, keluarga pun membenarkan jika korban wanita ini adalah Elsa Arista, dan pada jam 22.00 tubuh Elsa dikembalikan pada keluarga lalu dimakamkan pada keesokan harinya di TPU Kandang pada hari Senin 11 November 2024 jam 10 pagi. Sementara itu, sosok korban ini merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Korban Elsa masih berusia 17 tahun. Kematian Elsa akibat pembunuhan sangat menyakitkan hati keluarga, dan itu semakin bertambah pada saat keluarga baru mengetahui jika Elsa ditemukan dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 1 hingga 2 bulan. Selama ini, keluarga tidak pernah tahu jika Elsa sedang hamil. Ini baru tahu dari hasil forensik itu, Bu. Oh, baru tahu kalau sedang hamil bahwa muda. dia itu hamil. Elsa dan 2 saudara lainnya merupakan anak yatim piatu. Selama ini, Elsa tinggal bersama dengan bibinya, yaitu Rida. Menurut kesaksian Rida, sebelum ditemukan tidak bernyawa, pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024, ada 2 orang pria datang ke rumah untuk menjemput Elsa menggunakan motor pada jam 22.00. Lalu Elsa bersama 2 orang pria itu berboncengan motor bertiga, dan keluarga mendapatkan kabar Elsa ditemukan tidak bernyawa pada keesokan harinya. Kesaksian dari Rida ini rupanya selaras dengan pengakuan dari pelaku Jojo, di mana salah satu pria yang menjemput korban merupakan dirinya. Pelaku Jojo mengaku pada malam itu pelaku baru saja meminum miras, sehingga pelaku ini dalam pengaruh alkohol. Pelaku dan korban baru saja saling kenal. Entah mengapa, ajakan pergi dari pelaku Jojo dan temannya yang berinisial W itu, korban Elsa langsung mau dan pergi bersama kedua pria itu. Lalu mereka bertiga nongkrong di sekitaran jembatan setapak. Pria yang berinisial W itu meninggalkan keduanya. Ternyata korban dan pelaku hendak menggunakan narkoboy sabu, namun berujung dengan keributan lantaran pada saat mengolah sabu itu terlalu lama. Dari keributan yang terjadi, korban Elsa meminta izin untuk meminjam motor milik pelaku. Namun pelaku ini menolak permintaan dari korban. Penolakan dari pelaku membuat korban Elsa terus-menerus memaksa untuk meminjam motor pelaku, hingga terlontarlah perkataan kasar yang keluar dari mulut korban. Selain itu, korban pun berhasil mengambil kunci motor milik pelaku dan berjalan ke arah motor. Di saat itulah pelaku naik pitam, lalu mencabut pisau daging dari pinggangnya dan meraih kepala korban, langsung menyayat leher korban dari belakang. Rupanya sayatan pertama itu tidak membuat pelaku puas. Pelaku ini kembali menyayat leher korban untuk kedua kalinya pada saat korban sudah terjatuh. Setelahnya, pelaku mengambil tali dan mengalungkan pada leher korban, lalu menyeret jasad korban layaknya binatang dan membuang jasad korban ke bawah jembatan setapak, hingga akhirnya jasad korban pun ditemukan pada pagi harinya. Pelaku mengaku pisau daging yang dia bawa itu bukan untuk membunuh korban, melainkan pisau itu sudah dia bawa selama 3 hari sebelum pembunuhan. Setelah pembunuhan itu terjadi, pisau sepanjang 15 cm dibuang ke Sungai Musi. Sementara itu, pada saat keluarga mengetahui
motif pembunuhan hanyalah masalah motor, keluarga pun tidak mempercayai pengakuan dari pelaku dan meminta polisi untuk mengungkap tuntas. Sementara itu, polisi hanya menetapkan Jojo sebagai pelaku pembunuhan tunggal dan atas perbuatannya itu, pelaku terjerat pasal berlapis. Salah satunya pasal perlindungan anak dengan ancaman pidana seumur hidup. Guys, pada kasus ini, pihak kepolisian hanya terfokus pada pembunuhan. Sementara siapa yang menghamili korban tidak ada info lanjutnya. Dari kasus ini gua menilai jika korban kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Kalian bisa bayangkan keluarga mengizinkan korban yang masih berusia 17 tahun untuk pergi bersama dengan 2 orang pria, dan itu pada malam hari. Intisari dari kisah ini, sebagai orang tua, tingkatkan pengawasan kepada pergaulan anak agar anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?